Untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Nggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi ya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah keras. Saya nggak mau uang nganggur. Pak, sudah diperhitungkan kan dari itu apa memastikan biar nggak NPL? Itu kota udah apa? Kota kerja untuk anak muda Pak untuk memulai bisnis atau memanage keuangan dong. Jadi kalau mau berinvestasi ya di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Oke. Pak Purbaya Bapak strategi Bapak itu dianggap sebagai dibandingin sama pemain sepak bola tuh kayak strategi menyerang gitu Pak dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani yang ofensif. Itu Defensif? Ya defensif. Saya nggak tahu, yang saya tahu beginilah cara menjalankan fiscal policy yang baik. Saya nggak pernah main bola juga, nggak jago. Mungkin kalau main saya ketinggalan terus, udah tua, nggak bisa. Tapi basically itu pada dasarnya itu. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin. Kalau nggak berani ngabisin, jangan didesain, jangan direncanakan. Itu aja. OJK, kalau Anda mau nanyakan apa pandangan beliau terhadap ke sistem perbankan dan sistem finansial kita, boleh tanya ke beliau. Dari sejauh ini dari pihak perbankan yang 5 bank itu, setelah Bapak sudah salurkan dananya, apakah ada yang minta guidance ke Bapak terkait kemana kita alokasikan ini? Ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh tempat yang aman, nggak ngapain, dapat spread cukup. Untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka kepikir dan harusnya market base ya. Mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis, mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetisi di antara bank-bank tadi. Itu akan menekan suku bunga ke bawah pinjaman dan uang yang mereka miliki juga kalau belum sempat masuk ke bank kan masih akan mereka place di right market tadi. Jadi likuiditas sistem perbankan juga akan bertambah dengan signifikan. Jadi saya injek titik-titik tertentu yang akan nyebar ke sistem dengan cepat. Ini akan menimbulkan ya sama bank-bank yang tadinya sudah dapat duit sekarang dapat duit banyak, pasti dia akan nyalurkan lagi. Untuk sektor realnya kan menyerapnya juga belum terlalu siap nih Pak. Ada akselerasi berapa bulan Pak kira-kira sektor real untuk ngambil kredit di bank itu? Kalau kita lihat sih delay dari monetary policy, dari injeksi uang itu ke sistem, kalau di Amerika kalanya 14 bulan. Kalau di sini biasanya 4 bulan sudah kelihatan paling lambat ya. Tapi waktu pengalaman 2021 begitu kita injek ke sistem, mungkin setengah sampai 1 bulan sudah mulai kelihatan untuk kembalikan arah kredit. Jadi saya pikir tidak terlalu lama lagi kita akan lihat ekonomi yang lebih bergairah. Pak Mahendra boleh berkenan Pak, dampaknya akan seperti apa? Kemarin Bapak, waktu Bapak di DJP Pak, Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa dalam
kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke Cortex-nya karena belum sempat. Pak, balik ke Cortex berarti perkembangannya sampai saat ini Bapak belum terinformasikan. Kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya. Sudah stabil katanya, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar tuh masih lama bang katanya. Nanti saya cek. Ya kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti yang bilang tadi kemarin juga sama, semuanya ABS. Saya bisa ini pak, saya bisa itu pak. Lama itu gitu. Ternyata tanya belum dihitung. Jadi presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Oke. Ya, yang lain lah. Oke, yang lain, Bang. Waktu Bapak di DJP, Pak. Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam, kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke Cortex-nya karena belum sempat. Cuman dari satu ini yang kemarin yang menarik adalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu guru. Kira-kira gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Ini kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya. Akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang normal biar
yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ di sana kerja, di sini dibunuh, kan sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana tuh bunuh, kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi kalau kita teman baca itu palsu itu utamanya